Hai 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 hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Kita bertemu kembali dalam Gerakan Cinta Alkitab hari ini. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal 9 ayat 12 sampai 13. Ayo kita membacanya bersama. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Adik-adik, untuk memudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan ini, yuk dengarkan cerita dari kakak. Shalom adik-adik semua. Adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus berasal dari berbagai golongan. Ada yang pekerjaannya sebelumnya adalah nelayan, ada yang orang biasa, ada juga seorang pemungut cukai. Wah, apa itu Kak pemungut cukai? Pemungut cukai pada zaman Tuhan Yesus mungkin bisa disamakan dengan pemungut pajak liar pada zaman sekarang. Atau kata lainnya adalah tukang pala. Jadi, biasanya pemungut cukai meminta uang kepada orang-orang yang berjualan di pasar. Jika ada penjual yang tidak memberi uang, maka besoknya ia harus membayar lebih banyak lagi. Adik-adik, pekerjaan sebagai pemungut cukai pada zaman Tuhan Yesus adalah pekerjaan yang kotor dan jahat. Misalnya, ada orang yang harus membayar pajak sebesar 1 juta. Nah, pemungut pajak itu bisa menarik uang sebesar 2 juta loh. Yang 1 juta lalu untuk siapa? Ya, untuk pemungut cukai itu sendiri. Makanya pemungut cukai biasanya adalah orang yang kaya, tetapi dari hasil yang tidak baik. Adik-adik, kiranya Tuhan Yesus justru memilih Matius, salah seorang pemungut cukai, untuk menjadi muridnya. Kenapa ya seperti itu? Bahkan orang Farisi juga mempertanyakan mengapa Tuhan Yesus bersama-sama dengan para pemungut cukai dan juga orang-orang berdosa. Menanggapi mereka, Tuhan Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Nah, adik-adik, apakah setelah ikut Yesus, Matius tetap jadi pemungut cukai? Tentu tidak. Ketika dipanggil Yesus untuk menjadi murid, Matius segera meninggalkan segalanya, lalu segera mengikut Yesus. Wah, luar biasa ya. Matius meninggalkan semua kejahatan dan dosanya, lalu mengikut Yesus. Adik-adik, apakah yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Terkadang kita juga masih melakukan dosa. Kita melanggar firman Tuhan dengan membantah orang tua, berkelahi dengan saudara, mencontek, dan masih banyak lagi dosa yang mungkin juga adik-adik lakukan. Nah, adik-adik, jika adik-adik melakukan kejahatan atau kesalahan, apakah setelah ikut Yesus, adik-adik akan meninggalkan dosa seperti Matius? Yuk, kita belajar untuk tidak hidup dalam dosa ya adik-adik. Cobalah untuk tidak melakukan dosa lagi. Terus semangat ya. Haleluya.
adik-adik, untuk mengakhiri renungan kita hari ini, ayo kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, aku mau belajar hidup taat kepadamu dan mengikuti Engkau seumur hidupku. Amin.